Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Ibu Ira ingin lihat lagi semangatnya. Semangat pagi. Nah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Silakan, kelas. Bersiap. Berdoa mulai. Maulidia Aksamina, Atta Radinka Pratama, Zakiratul Faiza, Ijaz Waidi, Isnaini, Isrin Nur Farahin, Muhammad Ade Akbar, Naila Gusti, Normin Inayatullah, Rizky Aditya, Safira Julia, Umamatul Faiza, Zahratul Jannah, Muhammad Latif Alfiansa. Hadir semua ya. Nah, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelum ke materi hari ini, kalian masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Sumber cahaya terbesar apa? Bagus, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, Bu Ira ingin menerangkan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu murid dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Melalui percobaan atau eksperimen, murid dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya dan mengidentifikasi penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, Bu Ira akan mengenalkan lagu sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Disimak dulu ya, diperhatikan. Ini gampang sekali liriknya, hanya abang tukang bakso. Ya, sudah ada teksnya di video. Silahkan disimak terlebih dahulu. Jadi
kalian? Mengapa pada saat selesai turun hujan, pelangi itu bisa tampak? Ada yang tahu jawabannya? Karena adanya matahari. Ada lagi? Karena adanya air hujan. Ayo yang lain. Panas. Karena panas ya sinar matahari itu. Nah, sekarang melalui pembelajaran hari ini kita akan bereksperimen mencari tahu mengapa bisa terjadi pelangi. Ya. Kira ada video pembelajaran, tolong disimak. Perhatikan. Halo sahabat cerdas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk bergerak terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lemah dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya berantak lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda-benda. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya berantak lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya menyambar atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari berantak lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya berantak lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda-benda. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda bulan. Dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas,
Jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembebasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembebasan cahaya adalah sebuah terlihat rekor ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sangat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Barusan kalian sudah menyimak tentang sifat-sifat cahaya melalui video yang sudah Bunda sebutkan. Di sini Bunda ingin menegaskan kembali ya. Sifat-sifat cahaya, satu, merambat lurus ya. Ini ada suatu gambar di mana hutan yang ditembusi cahaya matahari melalui celah-celah dedaunan ya. Jadi ini menunjukkan sifat cahaya merambat lurus. Nah, yang kedua, gambar yang kedua, di sini ada beberapa lembar kertas yang sudah dilogami ya. Di depan diletakkan lilin atau cahaya. Jadi cahayanya ini bisa tembus melalui celah atau lubang yang sudah dilubangi. Ini juga menunjukkan salah satu sifat cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, melalui kaca cermin, kita nanti bisa bereksperimen langsung. Kita menggunakan senter, kita senter cermin, maka cermin kita itu memantulkan cahaya dari senter ke mata kita atau ke ruangan, sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita melalui pantulan cahaya. Sifat yang ketiga, dapat menembus benda bening ya. Melalui benda bening, benda yang transparan, kita juga bisa melihat cahaya. Cahaya bisa tembus. Nanti kita praktekkan langsung. Ada jendela, ada kaca, ada gelas yang transparan ya. Kemudian sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, menggunakan gelas yang sudah berisi air, kita letakkan pensil seolah-olah ya, bukan sesungguhnya, seolah-olah pensil yang ada di dalam air itu terlihat bengkok, patah, padahal tidak. Nah, ini ada
hujan, keluar sinar matahari. Nah, sinarnya itu airnya diuraikan, cahayanya diuraikan, ya, cahayanya diuraikan sehingga terjadilah berbagai macam warna yang tadinya hanya satu, cahaya putih. Karena terkena air atau butiran air, sisa air hujan, maka diuraikan menjadi beberapa warna, yaitu magenta, indigo. Sifat yang terakhir, yang keenam, jika suatu cahaya mengenai benda, maka akan terbentuk bayangan. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok untuk melakukan eksperimen. Bu Ira bagi kelompok sesuai dengan hasil kerja atau hasil tugas dari pembelajaran kemarin. Bu Ira sudah mengelompokkan, ya, mana kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang Bu Ira panggil langsung pindah tempat ke sebelah kanan Bu Ira. Ya, di sini kelompok A, di sini kelompok B, di sini kelompok C. Kelompok A, Adit, Safira, Erin, Ijaz, Ina, di sini. Kelompok B, Naila, Isnaini, Faiz, Ade, Aira, di depan Bu Ira. Kelompok C, sisanya ada Berta, Dian, Rika, Iza, Ina. Kelompok C. Ini orang tolong dibentuk. Untuk kelompok B, kelompok C. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A, Bu Ira memilih Fian sebagai ketua kelompok. Kelompok Adit, lupa terus Fian sama Adit. Kelompok A, kelompok B, Ade. Kelompok C, Iza. Ya, jadi ketuanya ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sebelum diisi, sebelum dikerjakan, kalian periksa dulu, cek dulu pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nah, sekarang Bu Ira ingin mengajak kalian untuk bereksperimen tentang sifat-sifat cahaya. Nih, alat peraganya ada ember yang sudah berisi air. Ada kaca cermin, ya. Ada gelas transparan, gelas bening. Ada kertas yang sudah Bu Ira siapkan, sudah Bu Ira lubani. Ada senter sebagai sumber cahaya. Ini juga bisa difungsikan. Ini adalah sumber cahaya juga, ya. Sebelum mengisi LK, mari kita bereksperimen terlebih dahulu. Kita mulai dari kelompok A. Silakan kelompok A maju. Kelompok A bereksperimen 2 sifat cahaya, ya. Kelompok B juga 2 sifat cahaya. Kelompok C juga 2 sifat cahaya. Silakan kelompok A maju. Sifat cahaya yang pertama, merambat. Silakan perkenalkan dulu teman-temannya. Kelompok A, silakan biasanya ada dulu. Nah, ini. Silakan Mas, ini perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, saya dari kelompok A.
Ya. Ya. Ya, sekarang sifat yang pertama apa, Nak? Menambah lurus. Mas Adit. Nah, kertasnya dulu, Nak. Apa saja yang digunakan kertasnya? Ya, bendanya apa saja? Kalian misalkan kepada teman. Kepada teman-teman. Ya, ada center dan kertas yang sudah dilubangi. Silakan praktekkan. Nah, lurus tidak? Lurus. Coba dibuktikan menggunakan kertas. Ini, dah. Di sini, Nak. Di sini. Lurus tidak? Lurus. Jadi cahaya bisa melewati celah cermin. Lurus. Sudah. Eksperimen yang kedua. Ganti anak. Silakan gantian Mbak Ina. Eksperimen yang kedua. Cahaya bisa dipatulkan. Apa saja benda-bendanya? Yo, apa saja benda-bendanya? Apa saja benda-bendanya? Tunjukkan pada temannya. Ini pantulannya di sini, bisa nggak terpantul? Terpantul tidak? Terpantul? Nah, ini adalah sifat cahaya dapat dipantulkan melalui apa saja bendanya? Cermin dan center. Ya, beri aplaus untuk kelompok A. Eksperimen yang ketiga dan keempat dari kelompok B. Silakan kelompok B. Apa saja, Nak? Sifat-sifatnya kelompok B. Perkenalkan dulu. Ade dari kelompok B. Kelompok B. Perkenalkan dulu anggotanya siapa saja. Ayo, Aida, Nai, Faiz, Naila. Nah, hari ini kalian ini bereksperimen sifat-sifat cahaya, ya. Cahaya menembus benda bening. Apa saja alat-alatnya atau yang digunakan? Apa saja? Gelas, kemudian coba sini jalan. Nah. Apakah tembus, anak-anak? Tembus. Nah, tembus ya. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Eksperimen selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Apa saja bendanya? Ya. Dibiaskan. Kemudian, ya, senternya, ini dibalik. Senter dulu. Kalau kita kayak pantulan yang ada. Nah, cahaya. Oh, ini dapat diuraikan ya? Cahaya dapat diuraikan. Ini diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Terbentuk warna pelangi tidak? Terbentuk warna pelangi tidak? Iya ya. Nih ada warna ya. Ya, sudah. Silakan. Terima kasih ya. Sekarang kelompok C. Silakan. Kelompok C. Eksperimen hari ini dibiaskan dan jika terkena benda menurut kebayangan. Sekarang dibiaskan dulu. Yuk, dibiaskan. Apa saja ya? Gelas berisi air, terus
sifat cahaya dapat dibiasakan. Kemudian eksperimen selanjutnya, jika terkena benda akan membentuk bayangan. Silakan. Nah, oh langsung kita. Nah, ini bentuk seperti ini. Nah, terlihat kan bayangannya? Ya. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok C. Nah, melalui eksperimen tadi ya, melalui eksperimen dari 6 sifat cahaya, kita akan mengerjakan LK yang sudah Bunda siapkan. Silakan dikerjakan LK-nya. Ya, jika ada yang ditanyakan silakan bertanya anak-anak sampai dibaca LK-nya, dikerjakan LK-nya ya. Diskusikan dengan temannya. Dibaca ya. Dibaca satu-satu dibaca. Waktunya. Jangan sini biar ayo, bekerja sama, diskusikan dengan temannya. Di tengah. Jadi biar sama-sama tahu. Tenang. Nah, dibaca. Yo. Apa nak? Baca. Kolam renang yang tampak lebih dangkal dari kedalaman. Terus, yang nomor 2 sekarang, jangan. Ayo Pak Nisa. Yo. Itu bisa, kalau satu jadi jawabannya. Ya, bayangan terbentuk karena apa? Baca A. Saat pagi hari jika melihat cahaya yang masuk ke kamarnya istilah tersebut jika cahaya dapat
jangan susu, jangan terburu-buru ya. Dicek lagi, ya. Ulang-ulang lagi.
kerja kelompok kami. Perkenalkan anggota kami. Nama saya Adib. Nama saya Eril. Nama saya Ina. Nama saya Ika. Nama saya Safira. 1. Peristiwa pada gambar tersebut menunjukkan sebuah cahaya C. Tersebut benda kuning dan merambat lurus. 2. Salah satu sifat cahaya seperti gambar tersebut adalah D. Jaskan. Kondisi bahwa cahaya putih dapat menjadi berbagai cahaya berwarna terjadi karena adanya sifat pada cahaya A dapat diuraikan. Pertanyakan yang ada dalam kehidupan sehari-hari karena cahaya A berapa dulu. Bayangan terbentuk karena P cahaya tidak mampu menembus atau melewati benda gelap. Terus, ya? Oke, terima kasih. Kami dari kelompok C, kelompok A. Silakan sudah kembali kita. Selanjutnya kelompok B. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota. Perkenalkan nama saya Ade. Perkenalkan nama saya Aira. Perkenalkan nama saya Fadi. Perkenalkan nama saya Sneki. Perkenalkan nama saya Raida. 1. Kolam renang yang dapat dikekal dari kedalaman yang sebenarnya adalah bukti dari salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. 2. Berani membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu diuraikan. 3. Saat pagi hari kita melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela. Peristiwa tersebut membuktikan sifat cahaya yang dapat menembus benda ini. Bayangan keadaan kehidupan sehari-hari terjadi karena sifat cahaya merambat lurus. Nah, ketika cahaya mengenai benda gelap maka akan terbentuk bayangan. Sekian dari kelompok B. Terima kasih. Silakan sebagai tempat. Selanjutnya kelompok C. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Izra. Saya Dina. Saya Beto. Saya Dika. Mengapa benda gelap tidak dapat ditembus cahaya? Karena benda gelap menyerap sebagian besar cahaya yang datang kepadanya, sehingga banyak sedikit cahaya yang dipantulkan. Mengapa sedikit cahaya yang dipantulkan pada gelombang air laut ternyata banyak tidak kuat? Karena kecepatan air laut tidak dapat sekali dengan gelombang situasi. Luar nyari Mas Deka. Cahaya matahari yang masuk ke ruang dan keluar dari ruang. 5. Sebutkan 3 macam benda yang dapat ditembus cahaya. Kaca besi, air, plastik.
sudah mengerjakan LK, lembar kerja kelompok sudah. Sekarang Bu Ira ingin mengetahui hasil dari setiap individu. Apakah sudah paham melalui sajian video yang sudah Bu Ira tampilkan dan Bu Ira jelaskan? Sekarang Bu Ira ingin memberikan tugas individu, ya. Ini mengukur kemampuan kalian sekarang. Soalnya sama, ya. Jangan lupa diberi nama. Jangan lupa diberi nama, dibaca, disimak.
lagi. Tidak usah terburu-buru. Masih ada waktu untuk mengecek jawaban kalian. Takut ada soal yang terlewat. Ya. Jika sudah ada yang selesai, berdiri dulu ya Bu Ira. Kumpulkan yang sudah selesai kerjakan tugas individunya, silakan kumpulkan ke Bu Ira. Yang sudah, yang belum silakan. Yang sudah. Bu, yang sudah. Sudah, Naila, Adek, Bu Isnaini, Naira. Dah, yuk. Sudah. Waktunya pas ya. Sudah. Kita ulang sifat-sifat cahaya kita
sampaikan mengenai sifat-sifat Buddha. Jangan lupa di rumah belajar ya. Minggu depan ulangan ya. Hari Kamis. Ya, Kamis. Hari Kamis